menentukan awal Ramadan. Bagaimana menentukan awal Ramadan? Karena ini nanti menimbulkan perbincangan atau diskusi yang panjang tentang menentukan awal bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Hendaklah kalian berpuasa setelah kalian melihat hilal. Kemudian berbukalah kalian ya ketika kalian melihat hilal atau selesai daripada Ramadan. Kemudian dalam ayat Al-Qur'an juga faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa ya melihat awal bulan maka hendaklah berpuasa. Nah, ini dalil yang digunakan oleh jumhur ulama atau mayoritas para ulama untuk menentukan tanggal pertama atau awal masuk bulan Ramadan, yaitu dengan ru'yah ya. Apa istilahnya dengan ru'yah. Jadi yang dimaksud dengan ru'yah itu adalah aktivitas ya, aktivitas mengamati visibilitas ya, visibilitas hilal dengan mata telanjang ataupun dengan alat. Jadi mengamati ya, mengamati kemungkinan hilal bisa terlihat dengan mata kepala atau dengan alat, misalnya seperti teleskop. Nah, ini yang disebut dengan ru'yah. Sedangkan hilal itu adalah bulan muda. Jadi tidak semua bulan ya, bulan purnama itu disebut dengan, itu bukan hilal ya, ataupun bulan yang sudah agak besar ya, itu bukan hilal. Yang disebut dengan hilal adalah bulan muda yang baru muncul. Nah, ini dalil jumhur ulama yang menyimpulkan dengan dalil ini bahwa apabila terlihat hilal ya di malam setelah 29 Sya'ban ya, di akhir Sya'ban 29 terbenam matahari, kemudian mencoba melihat hilal. Kalau muncul maka berarti esoknya adalah Ramadan. Ada juga sebagian ulama mengatakan bahwa penentuan awal Ramadan itu dengan hisab. Ya, ada istilahnya hisab. Jadi hisab itu adalah perhitungan secara matematis dan astronomis. Jadi ada hitung-hitungan ilmu falak. Nah, ini pendapat yang kedua. Nah, pendapat ini menyandarkan pilihannya itu pada dalil atau pada ayat huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura wa qaddaru manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Yunus ayat kelima. Jadi pendapat yang kedua, sebagian ulama mengatakan bahwa cara untuk menentukan awal Ramadan adalah hisab. Dengan cara menghitung, ada hitungan matematisnya, kemudian ada juga faktor ilmu astronominya. Sehingga nanti diketemukan apakah bulan itu sudah muncul atau tidak, sehingga bisa dipastikan bahwa itu adalah awal Ramadan. Namun kita tidak perlu repot-repot lagi ya, nggak perlu sibuk ngitung-ngitung secara ini, ataupun lihat sekarang sudah ada yang melakukan
ada lembaga ya yang ditunjuk oleh pemerintah melalui Kementerian Agama, ada yang dinamakan dengan sidang isbat. Sidang isbat. Biasanya pada sidang isbat itu ya dari sore hari 29 Sya'ban itu sudah ada tim, kemudian diundang ormas-ormas Islam ya, NU, Muhammadiyah, kemudian Al-Wasliyah dan organisasi-organisasi Islam lain untuk terlibat di dalam sidang isbat. Kenapa mereka dilibatkan? Karena ada perbedaan metode dalam penentuan awal Ramadan, sehingga mereka dilibatkan. Dari keterlibatan ini sehingga dapat diambil sebuah kesepakatan ya, sebuah kesepakatan yang sama. Tapi secara umum majelis isbat yang dibawahi oleh Kementerian Agama ini mengikuti metode ru'yah didukung dengan hisab. Jadi dua-duanya diamalkan. Diamalkan. Kenapa ru'yah menjadi patokan utama? Karena hadis atau dalil tentang ru'yah itu jelas sekali. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ini jelas sekali dalilnya, sehingga inilah yang menjadi alasan bahwa patokan utama adalah ru'yah. Sedangkan hisab ya, dalilnya itu lebih umum. Tapi juga hisab ini tidak boleh dinafikan, tidak boleh ditinggalkan. Karena menurut sebagian ahli, hisab ini malah jauh lebih pasti. Tapi walaupun jauh lebih pasti, tidak boleh dijadikan sebagai sumber utama, tapi juga tidak boleh dinafikan. Akhirnya dijadikan sebagai istiqnas, sebagai pendukung daripada ru'yah. Sehingga ada hitung-hitungan hisabnya bahwa ada kemungkinan malam ini bisa melihat hilal. Dan dilihatlah hilal. Maka kewajiban berpuasa jatuh dengan melihatnya hilal. Bisa dipahami? Bisa. Seperti itulah proses penentuan awal bulan Ramadan. Dalam hal menentukan awal Ramadan ya, sebaiknya kita mengikuti apa yang sudah diumumkan ya, atau apa yang diumumkan nantinya oleh pemerintah ya, di mana pemerintah itu hasil daripada sidang isbat yang diadakan oleh Kementerian Agama. Dan ada kaedah yang masyhur, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Apabila pemerintah sudah mengambil satu kesimpulan, satu keputusan, di mana yang tadinya boleh berbeda-beda pendapat, maka harus mengikuti keputusan yang sudah diputuskan. Seperti itu. Ditambah lagi ada kaedah lain dari para ulama, al-khuruju minal khilafi mustahab, keluar dari perbedaan pendapat hukumnya sunnah. Kadang kita merasa bahwa dengan metode kita ini lebih benar, tapi karena kita minoritas ya, karena kita kekuatannya tidak sebesar pemerintah, kita ikut pemerintah saja. Ini bagi orang ini akan mendapatkan pahala karena mengikuti jumhur, mengikuti yang lebih banyak. Nah, kira-kira seperti ini. Dan sehingga kita juga sebagai masyarakat biasa, kita masyarakat biasa kan? Sebagai masyarakat biasa ya ikut saja apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah, dan insya Allah benar ya, insya Allah benar.